Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi dalam Angga Triusan Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi video streaming bernama Vmix. Nah, sebelum kita mengawali atau memulai, ada satu hal pokok yang ingin saya sampaikan terkait dengan penggunaan Vmix ini, yaitu jangan membuka aplikasi Vmix ketika laptop kita sedang terkoneksi ke WiFi. Karena ini akan membuat Vmix kita nanti tidak bisa dibuka. Sebab nanti akan terdeteksi. Jadi kasarnya adalah Vmix yang kita gunakan ini adalah Vmix yang dapat dikatakan ilegal. Sehingga ketika koneksi kita kepada laptop itu masih on, maka secara otomatis untuk seri dari Windows kita terdeteksi. Nah, ini menyebabkan nanti gagalnya atau errornya Vmix. Untuk itu, mari kita hati-hati dalam menggunakannya. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana cara membuat teks berjalan. Yang kedua, bagaimana nanti cara kita memberi nama ketika ada seseorang yang sedang kita shoot. Kemudian, bagaimana nanti kita membuat Vmix ini terkoneksi dengan audio. Nah, kita akan memulai. Yang pertama, mari kita untuk mengkoneksikan dengan layar ya. Nah, ini saya sudah menggunakan koneksi layar. Misalnya kita akan menggunakan kamera. Nah, kamera tinggal kita pilih di sini. Seandainya kita nanti akan menggunakan webcam, maka tinggal kita pilih di sini. Kita ulangi. Klik dulu di Add Input. Nah, di sini ya, yang paling pojok kiri. Kemudian nanti kita pilih pertama adalah kamera. Nah, di sini nanti tinggal kita pilih. Nah, barangkali dari kawan-kawan ada yang bertanya, ini apa saja? Dari yang paling atas DroidCam, ini aplikasi yang saya gunakan ketika saya meminjam HP sebagai mata atau sebagai kamera saya pinjam. Nah, besok ini ada pembahasan sendiri. Nah, seandainya kawan-kawan misalnya ingin menggunakan USB dari webcam ini, tinggal dipilih di sini saja. Tetapi dalam kesempatan ini, saya tidak menggunakan ini, tetapi saya menggunakan screen dari layar. Maka kalau kita menggunakan screen untuk layar, kita pilih NDI desktop di sini. Nah, nanti tinggal kita pilih. Begini, kemudian kita pilih display. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Yang sedang kalian teman-teman ini lihat, ini namanya kita sedang terkoneksi ke desktop capture. Tapi saya tadi sebenarnya sudah membuatnya. Gitu ya. Itu ketika kita mengkoneksikan dengan kamera ataupun dengan desktop. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita menggunakan layar atau kamera yang bukan dari webcam. Maka gampang saja, kemarin saya menggunakan kamera dari MC3000. Di sini sama, nanti ketika kita sudah koneksi dengan kamera, sudah ada terkoneksinya di sini. Tinggal kita pilih. Nah, gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana seandainya kita akan menggunakan memberi teks berjalan dan lain sebagainya. Semua teks berjalan ketika kita akan membuat, baik itu kita memberi nama,
kita akan memulai halaman baru, maka kita pilih di sini add input ini. Ketika kita sudah klik, maka muncul di sini, tinggal kita pilih. Nah, di sini nanti kita bisa memilih apa saja yang akan kita pakai, pergunakan. Gitu ya. Jadi coba kita pilih title, kita cari yang paling menarik sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk teks berjalan, kita bisa memilih bagian ticker di sini. Pilih salah satu, misalnya kita pilih yang pertama. Di sini kita tinggal pilih. Kemudian kita hapus, klikan uji coba atau apapun materinya ya. Atau kita ganti. Bedah buku misalnya. Bedah buku. Kumpulan cerpen. A. Kemudian ketika kita akan merubah terkait dengan bentuk huruf, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan variasi seperti penggunaan bold, kemudian size hurufnya bisa kita pilih di sini. Kalau sudah kita tinggal oke. Nah, kemudian ini fungsinya untuk apa? Ini juga untuk memperbesar atau mengecilkan dari size huruf. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik di sini. Nah, di sini. Kemudian, kalau sudah, kita close. Coba kita quick play. Kita beri angka 1 misalnya ya. Nah, di sini ini masih sangat pelan. Maka bagaimana caranya agar ini kecepatannya sesuai dengan keinginan kita? Maka bisa kita mulai, kita rubah dengan teks. Klik kanan dulu ya, kita ulang. Klik kanan, kemudian kita pilih title editor. Nah, di sini ada duration. Coba kita buka. Di sini semakin kita rubah, ini misalnya menjadi, coba kita tambah. Bukan di sini, sorry. Misalnya semakin kita kurangi, ini 0. Kemudian kita buat ini 30. Kita cek adakah perubahan. Nah, sekarang terlihat ya perbedaannya. Kenapa ini masih lambat? Karena jumlah dari kata kita itu sedikit. Kalau kita mengetik dalam jumlah yang banyak atau terdiri dari beberapa kata atau beberapa kalimat, maka ini nanti akan menyesuaikan kecepatannya dengan jumlah kata itu sendiri. Semakin banyak yang kita ketikkan di sini, maka nanti otomatis di bagian duration tadi kita harus menulisnya semakin besar. Kalau kita rubah di sini misalnya kita ketikkan 10 kita kurangi lagi, maka itu akan menambah kecepatan pergerakan teks berjalan tadi. Kita cek lagi, oh sudah benar. Nah,
Coba ya. Kita cek. Nah, ini sudah terlihat kecepatannya jauh berbeda. Kita fokus di sini. Jadi kesimpulannya adalah kita klik kanan, klik title editor, pilih gambar jam di sini. Ketika kita ingin membuat teks berjalan ini semakin cepat, maka kita kurangi. Dan sebaliknya, kalau kita membuat menjadi lebih pelan, maka kita tambah detiknya di sini. Menyesuaikan jumlah kata yang akan kita buat menjadi teks berjalan itu. Kita close. Nah, ini terkait dengan pembuatan dari teks berjalan. Kemudian bagaimana kalau kita akan membuat teks-teks yang lain atau kita akan membuat logo gitu ya. Nah, itu pada prosesnya sama, semuanya ada di sini. Add input, kita pertama buat tulisan nama dulu. Nah, kalau kita mau buat judul acara atau nama pembicara dan selain sebagainya, tinggal kita pilih di sini. Kita pilih terserah apa. Misalnya saya memilih ini ya. Coba kita klik di sini. Nah, kita buat judul di sini bedah, maaf. Bedah buku kumpulan cerpen. Nah, di sini kita nanti coba kita cek. Nah, kalau kita sudah seperti ini, jangan lupa kita perhatikan angka-angka di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ingat kalau kita menggunakan teks berjalan di angka 1, maka di sini karena angka 1 sudah kita isi, kita pilih angka 2. Nah, sebaliknya begitu, kalau angka 1 kita hilangkan, maka teks berjalannya juga hilang. Jadi di sini angka-angka ini kita gunakan untuk menampilkan di layar utama. Kemudian ini terlihat tidak rapi. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita perlu untuk menggeser dan menyempurnakan supaya lebih presisi. Nah, kita klik di sini, kita ulang lagi. Ada tombol setting ya di sini, pojok kanan, pojok kiri, kanan bawah ya. Kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul option. Kita pilih position. Nah, kita bisa klik dari sini ya. Misalnya kita geser, nah ini sudah bergerak. Tapi di sini kita agak sulit ya. Kita bisa langsung menggeser menggunakan kursor atau mouse kita. Tinggal kita tekan, kita geser mau lebih ke atas atau kemana. Silakan dipilih. Kalau sudah, tinggal kita close. Nah, sudah jadi di sini bedah buku kumpulan cerpen. Ini ya. Kemudian bagaimana ketika kita akan memberikan sebuah logo. Maka semuanya proses ini bertumpu di sini, add input. Nah, di sini kita nanti dapat memilih ya. Silakan ketika kita akan memasukkan, bisa kita pilih beberapa hal di sini. Nah, kita cari dulu.
Nah, misalnya kita pilih di sini logo ya. Tinggal kita klik, kemudian kita oke. Nah, sekali lagi kita dalam memilih, kita perhatikan angka yang sudah kita pergunakan di sini. Di sini angka 1 sudah, angka 2 sudah, berarti kita pakai angka 3. Nah, tetapi ini masalahnya kita masih terlalu besar, jadi masih bisa kita geser perkecil ya. Kita taruh sesuai keinginan, misalnya kita taruh pojok juga bisa. Kita perkecil lagi, kemudian kita close. Sudah. Jadi di sini nanti kita meletakkan, tergantung kawan-kawan mau meletakkan di mana. Nah, kemudian kalau saya boleh menyarankan, gambar tulisan yang akan kita stay atau panjer ya bahasa Jawanya, kita stay, itu kita letakkan di nomor yang tidak kita rubah-rubah. Ya, jadi kita misalnya letakkan di nomor 1. Kemudian untuk teks berjalan kita letakkan di nomor 2. Nah, yang sudah terpakai jadi nanti kita mudah berarti nomor 3 dan 4. Yang belum terpakai bisa kita isi di nomor 3 dan 4 ini ya. Kalau kita akan menambah nama pembicara dan lain sebagainya. Caranya sama, konsepnya di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika kita sudah punya persiapan seperti ini? Kemudian kita nanti akan men-streamingkan, kita nanti akan ada di pembahasan berikutnya. Setelah kita bisa menyiapkan ini, tinggal nanti kita belajar untuk streaming, bisa ke YouTube ataupun kita koneksikan dengan Google Zoom, Google Meet, maupun media sosial yang lain. Jadi itu dulu kawan-kawan untuk persiapan kita dalam kita membuat atau mempersiapkan terkait dengan teks berjalan, kemudian kita memberi logo, kita juga sudah memberikan judul acara. Nah, untuk pembahasan yang lain dapat kita lakukan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.